Shalom sahabat Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada video kali ini kita membahas satu video yang lagi viral di sosial media tentang para ustadz yang membahas tentang kekristenan, yang mengganggu kekristenan. Bahkan mereka pun tidak tahu kekristenan tapi mereka bahas. Itu kan lucu. Mereka tidak membahas agamanya sendiri. Tetapi para ustadz ini ditanggapi oleh para apologet Kristen. Ini dia videonya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu nih materinya. Kita mau lihat dulu nih. Katanya Muslim selalu mengangkat dari Rabbi Min. Saya nggak tahu apakah dia buka live. Kalau buka live mungkin kita bisa masuk. Tapi kita lihat dulu nih teman-teman. Ya, si Rabbi ini dia tidak pernah tahu konsep Trinitas. Ya, makanya kita perlu sekali untuk mengetahui konsep kita Kristen tidak mungkin bertentangan dengan rabi-rabi Yahudi. Kenapa? Karena Alkitab kita dijadikan satu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itulah sebabnya Quran itu tidak bisa dijilid jadi satu dengan kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena isi daripada Quran itu bertentangan. Kita tidak menyembah Tuhan yang sama, tidak mempunyai konsep yang sama, merah yang sama. Saya akan ceritakan, ini pada video kali ini saya akan ceritakan ada garis benang merah dari Kejadian sampai Wahyu. Nanti next di dalam pengajaran mungkin saya kalau nggak salah tanggal berapa ya, tanggal 15 ya, tanggal 15 saya mungkin akan live-kan juga. Saya akan ceritakan kepada Anda konsep dari Kejadian sampai Wahyu ya, mengenai soteriologi, keselamatan dan doktrin Injil Kerajaan Surga. Ya. Ini si Poltak ini siapa sih bolak-balik naik turun aja. Oke, kita lihat dulu ya si apa kata si Rabbi Min ini. Comes out on Sunday morning, Rabbi Potasnik, he's the rabbi for the fire department, and he had a question a while back to discuss Allah, and God, and he said, "I won't get into that subject. We won't discuss it." The Muslims believe in Allah, but Rabbi Potasnik would not compare anything. Would you care to mention anything? Yeah, when I did before, I'll do now also. Allah is taken from the name from Elikah. Elikah, which is, we use that word all the time. We have the same God as the Arabs. We believe in the same God, one God. So it's a paradox. See, the Christians believe in the Trinity, whatever that's supposed to mean, but it's a part of it is their God, who's a JC we call him, but that's not our belief at all. We're not allowed to believe in anything like that, and we're in better terms with the Christians generally than with the Arabs, generally speaking. But we have in common, we believe in the same God. Right? As a matter of fact, I was speaking once to Rabbi Moshe Feinstein, the greatest rabbi of our generation. He said, Allah, that's the Arabs' God, the same God that we have. He wasn't afraid to talk about it. They have the same God. Ya, jadi si Rabbi ini mengatakan, oh Allah itu dari Aleka. Dia nggak tahu Trinity, whatever that is. Jadi dia tidak tahu konsep Trinitas. Dan saya menyadari bahwa ketika kemarin kita bicara Trinitas, ya bahkan ketika saya mengajar di sini, di dalam gereja, orang-orang Kristen itu menjelaskan Trinitas itu yang dijelaskan Kristologi. Jadi dia sudah menjelaskan dulu Yesus, Bapa dan Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru. Enggak, Trinitas itu dimulai dari ontologi atau nature daripada hakikat Allah, teman-teman. Kalau Anda baca kitab bapak-bapak gereja, ya Yohanes Damaskus dan sebagainya, mereka itu belum bicara sampai ke Yesus di Trinitas. Trinitas itu nggak bicara mengenai keekonomikan Allah. Ya, ketika firman itu menjadi manusia, karena kita ini orang Kristen tuh banyak tidak bisa menjelaskan Trinitas. Ya, ketika menjelaskan Trinitas tuh kalian menjelaskan, oh saya satu orang seperti punya 3 peran. Itu Unitarian modalism, teman-teman. Itu oneness. Ya, saya di rumah sebagai bapak, di ini sebagai apa? Pengacara misalnya, di kantor sebagai apa? Enggak. Allah kita nggak seperti itu. Ada yang menjelaskan Allah itu seperti matahari, Allah itu seperti telur. Itu keliru semua. Penjelasan itu sangat-sangat keliru. Makanya Anda harus baca bagaimana Yohanes Damaskus itu merupakan orang pertama, ya, Kristen pertama, bapak gereja kita yang pertama kali berapologetika. Anda harus tahu pemikiran para rasul. Ya, para rasul
Kalau Anda lihat koma Yohanium ya, yang selalu mereka permasalahkan ya 1 Yohanes 5 ayat apa? Koma Yohanium itu aku sampai lupa nih. Ada 3 kesaksian ya, ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Dia nggak menyebut Yesus. Yesus itu belum itu bicara kristologi. Dia menyebut Bapa, Firman, dan Roh. Betul? Ketiganya adalah satu. 1 Yohanes 5 ayat 5 sampai 7. Nah, orang Kristen menjelaskannya enggak. Bapa pencipta, Yesus apa namanya, Redeemer, penebus, Roh Kudus yang menjadikan. Enggak, itu bukan Trinitas. Ya, baik Bapa maupun Sang Firman maupun Roh Kudus, ketiga-tiganya creators, pencipta. Baca dong Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Nah, orang Kristen itu menjelaskannya dari kristologi, dari perjanjian baru. Itu loh ketika Yesus dibaptis, Bapa ada suaranya di surga, Yesus di bumi, Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Makanya Trinitas jadi begitu tuh. Bapa digambarkan berjenggot, rambutnya tua, putih, Yesus jarinya ngangkat tangan 2 ke atas, tengah-tengahnya ada burung merpati. Itu bukan Allah yang kita sembah. Itu enggak alkitabiah, itu enggak sesuai dengan Alkitab. Nah, karena orang Kristen itu tidak mengerti apa itu Trinitas, mereka tuh penjelasannya jadi macam-macam. Loh, pada Trinitas itu gampang. Di dalam diri Allah yang Esa itu, ya, terdapat firman yang kekal dan roh yang kekal, bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisahkan. Selesai, itu Trinitas. Ya, penjelasannya Anda lihat di video saya yang Trinitas 41, 42 yang 5 jam, itu videonya panjangnya. Ya. Anda harus tahu apa itu prinsip dimensi alam semesta. Allah itu satu tapi yang tidak terhingga, karena dia roh. Kita nggak main hitung-hitungan ketika bicara tentang roh Allah. Ya, Anda lihat aja di situ. Nanti saya akan bicara Trinitas part ketiga. Makanya saya mengatakan, saya minta maaf ya, penjelasan Trinitas dari Gereja Barat itu tidak tepat. Ya, Bapa, Sang Anak, kemudian Roh Kudus. Bapa bukan anak bukan Roh Kudus. Itu 3 Allah, teman-teman. Itu penjelasan Triteos. Anda harus melihat penjelasan Gereja Ortodok, itu yang paling tepat. Ya, saya melihat penjelasan dari Romo Daniel Biantoro, itu paling alkitabiah, paling sesuai dengan Alkitab. Dan paling tepat menjelaskan hakikat atau esensi Allah. Ya, itu seorang Romo yang sangat-sangat diurapi oleh Tuhan, ya, sangat-sangat diurapi oleh Roh Kudus. Ya, itu penjelasan yang paling tepat, teman-teman. Makanya saya bilang saya tidak menggunakan penjelasan Gereja Barat. Penjelasan Gereja Timur lebih tepat. Terima kasih sudah menonton video ini, teman-teman. Harapan saya dalam video ini bahwa para ustadz yang baik, para ustadz yang cerdas. Harapan saya, jangan kita mengganggulah kenyamanan, kepercayaan orang lain. Apalagi tentang ketuhanan Yesus, tentang Trinitas. Kalau Bapak masih belum paham, jangan bahas. Kalau Bapak bukan agama Kristen, jangan bahas. Itu lebih bagus. Lebih baik Bapak pahami agama Bapak sendiri, pahami tentang ajaran Bapak supaya Bapak bisa bertumbuh lebih baik dan jemaat Bapak lebih baik. Nah, begitu juga dengan kekristenan. Kami mau mendalami Alkitab kami dengan baik. Kami juga mau mendalami Alkitab kami supaya kami bisa bertumbuh ya dan mengenal Tuhan kami dengan benar. Ya, jangan kita mengganggulah kepercayaan orang lain. Dan marilah di momen-momen tahun 2024 ini, mari kita saling mendukung, saling menguatkan. Bahkan marilah kita hidup damai dan sejahtera. Ya, itu yang paling berguna. Yang paling baik menurut saya ya, Pak. Marilah kita untuk hidup bertoleransi. Ya, karena Tuhan sudah memberikan kita free will atau kebebasan untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sama seperti waktu manusia pertama sekali diciptakan Tuhan di Taman Eden. Ya, Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia di situ bahwa ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ternyata karena nafsu manusia dirayu oleh iblis, ya mereka jatuhlah dalam dosa. Makan buah pengetahuan yang baik dan itu. Sehingga apa yang terjadi? Mereka terpisah dengan Allah dan tidak bisa berjumpa dengan Allah karena manusia sudah berdosa. Tapi karena belas kasihan Allah,
dia menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Karena manusia ini tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dari dosa. Harus butuh pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Allah sendiri jadi manusia. Karena manusia sekali lagi tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Butuh belas kasihan Tuhan. Nah, itu tanggapan dari saya. Semoga video ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.